Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi-materi pada pelajaran praktek ibadah. Dimulai pada rukun Islam. Anak-anak, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan yang kelima adalah haji. Untuk rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, bunyinya bagaimana? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk artinya asyhadu an la ilaha illallah, artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, selanjutnya kita melihat dan mengingat materi tentang sholat. Sholat fardu dalam satu hari ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Untuk sholat subuh ada 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, jika dijumlah semua bilangan rakaat itu jumlahnya sehari ada 17 rakaat. Nah, jadi begitu ya anak-anak ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang zakat. Apa itu zakat? Kata zakat berasal dari bahasa Arab atau dibaca zakatun, ya, yang artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Itu secara bahasa, secara bahasa. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Jadi anak-anak zakat fitrah ya, ada zakat mal. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu tentang puasa. Pengertian puasa secara bahasa. Kata puasa dalam bahasa Arab adalah siyam atau saum, yang berarti menahan ya. Untuk pengertian secara istilah yaitu puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa, yang dimulai sejak terbitnya fajar atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, itu yang biasanya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, itu namanya puasa. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi tentang haji. Menurut bahasa, haji adalah tujuan, maksud, dan menyengaja. Sedangkan secara istilah adalah menyengaja untuk pergi ke Baitullah pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi maksudnya itu menyengaja pergi ke Baitullah nggih, haji itu. Di sana itu ada serangkaian ibadah yang dilakukan seperti wukuf di padang Arafah, tawaf, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak dijelaskan
tentang macam-macam air. Karena apa? Karena air adalah sesuatu yang sangat penting dalam melakukan ibadah. Contohnya dalam wudhu. Nah, wudhu sangat memerlukan air. Wudhu itu kan diperlukan dalam ibadah sholat, nggih. Macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7. 1. Air hujan. 2. Air sungai. 3. Air laut. 4. Air dari mata air atau air telaga. 5. Air sumur. 6. Air salju. 7. Air embunnya rukun-rukun wudhu. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam suatu ibadah itu. Nah, kalau rukunnya wudhu itu apa saja? 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Membasuh sebagian kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam yaitu tertib. Jadi anak-anak, kalau misalkan anak-anak tidak melakukan rukun wudhu dengan baik, maka wudhunya tidak sah. Misalkan berniat, terus basuh muka, basuh tangan, tapi tidak basuh kepala. Nah, itu wudhunya tidak sah. Contohnya lagi, membasuh kaki dulu, terus kepala, terus siku, terus muka, terus berniat. Loh, kebalik, tidak urut. Nah, itu tidak tertib, jadi wudhunya tidak sah. Jadi wudhu itu harus tertib, berurutan. Harus niatnya dulu, terus basuh muka, habis itu tangan, habis itu kepala, habis itu kaki. Nah, harus tertib. Kalau tidak tertib berarti wudhunya tidak sah. Selanjutnya sunnah-sunnah wudhu. Sunnah itu adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, yang jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi sebaiknya dikerjakan ya, agar bisa mendapatkan pahala. Sunnah-sunnah dalam berwudu itu ada, diantaranya ada 5. 1. Berkumur-kumur. 2. Membasuh telapak tangan, telapaknya nggih, telapak tangan. 3. Membasuh lubang hidung dengan memasukkan sedikit air lalu mengeluarkannya. Terus membasuh telinga. Terus membaca doa setelah berwudu. Jadi anak-anak seandainya tidak melakukan berkumur, tidak membasuh telinga, nah itu wudunya tetap sah, karena berkumur dan membasuh telinga termasuk sunnah wudu, bukan rukun wudu. Begitu nggih. Nah, sekian materi yang sudah dicatatkan Bu Liha selama 1 semester. Silakan dipelajari dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.